Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Masih dengan Nata di sini. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Kalau udah, yuk langsung aja kita masuk. Cus. Hai, balik lagi. Kali ini kita akan membahas tentang boneka-boneka terkutuk atau boneka-boneka berhantu. Kalau biasanya kan guys, boneka itu identik dengan lucu, imut, atau sesuatu yang menyenangkan gitulah ya. Tapi kalau boneka-boneka yang ini, itu jauh dari kata menyenangkan guys. Bahkan kalian akan dibuat ketakutan kalau kalian memiliki boneka ini. Apa-apa aja boneka yang udah kami rangkum dalam 6 boneka terkutuk di dunia, kita simak bersama-sama gengs. Di posisi yang pertama, seperti yang kalian bisa tebak adalah, ya, Annabelle. Boneka yang udah banyak dikenal di seluruh dunia ini gengs karena dia difilmkan ya. Ada beberapa film dari Annabelle, ada Annabelle 1, 2, 3. Dia juga main di The Conjuring pertama kalau nggak salah ya. Dan pokoknya Annabelle ini main di film Conjuring Universe buatan apa iniannya apa tuh namanya dari pengalamannya Ed dan Lauren Warren ya guys. Sebenarnya Annabelle ini adalah boneka biasa dulunya. Nah, boneka ini diberikan oleh eh, seorang ibu kepada putrinya. Nah, putrinya ini bernama Donna. Katanya putrinya ini Donna ini bekerja di sebuah rumah sakit atau dia itu perawat lah gitu ya. Tepatnya pada tahun 1970. Tapi berbagai keanehan mulai muncul di rumahnya Donna semenjak boneka Annabelle ini datang ke sana atau semenjak dia memiliki boneka Annabelle ini. Menurut Donna, boneka Annabelle ini sering berpindah-pindah tempat tanpa ada yang sengaja memindahkannya. Jadi kalau misalnya sekarang ditinggal di kamar, ntar dia pulang kerja udah di dapur gitu. Nah, tidak jarang juga Annabelle ini ditemukan dalam keadaan berdiri dan duduk di sudut rumah katanya. Bahkan boneka yang seram ini juga sering meninggalkan catatan bertuliskan tolong aku. Nah, seramnya lagi, boneka Annabelle ini sering meneteskan darah manusia katanya. Ya karena ketakutan, Donna pun meminta pertolongan seorang paranormal. Nah, dari paranormal itu diketahuilah bahwa boneka ini diisi oleh arwah seorang gadis yang meninggal di dekat rumahnya. Nah, kalau kalian tertarik untuk mengetahui kisah lengkap tentang Annabelle ini, kalian boleh nonton film-filmnya, ada banyak kok. Ada Annabelle 1, 2, 3 yang aku bilang tadi lah, pokoknya banyak. Kalian boleh nonton kalau kalian tertarik, gengs. Yang kedua ada boneka Mandy. Nah, Mandy adalah boneka yang diberikan dari seorang penyumbang atau disumbangkan dari seorang wanita untuk kepada Museum British Columbia pada tahun 1991. Nah, ternyata tidak hanya di rumah pemilik sebelumnya, boneka Mandy ini juga berulah di museumnya guys, di tempatnya yang baru. Katanya beberapa ulahnya itu diantaranya ada suara tangisan bayi, banyak benda-benda yang hilang, dan ada beberapa staf kantor yang melihat Mandy ini berkedip. Nah, boneka Mandy ini awalnya belum memiliki rumah atau tempat di dalam museum itu, geng. Jadi dia cuman kayak dipajang gitu aja, diletakkan di tempat-tempat biasa aja gitu, nggak ada tempat khusus untuk dia. Nah, saat dia ini duduk menghadap pintu masuk, jadi dulu tuh tempatnya ada suatu tempat mungkin di depan pintu masuk langsung gitu, misalnya kayak kursi atau apa, atau kayak pajangan gitu dia diletakin di situ aja. Nah, katanya waktu dia di tempat itu banyak pengunjung yang, menatap Mandy ini dengan tatapan yang kayak, gitu. Dan mereka itu berbicara tentang boneka ini, ya kayak membicarakan, "Ih wajahnya retak, ih senyumnya begini ya, ih wajahnya begini ya," gitu. Jadi seiring berjalannya waktu karena mungkin pengunjung kurang nyaman waktu begitu masuk langsung disambut oleh boneka Mandy, jadi boneka Mandy ini dipindahkan ke bagian lain dari museum dengan hati-hati gengs. Dia itu ditempatkan di tempat khusus katanya. Nah hal itu disebabkan karena rumornya ada yang mengatakan bahwa boneka ini nggak boleh ditempatkan berbarengan dengan boneka lain katanya. Karena boneka Mandy ini akan menyakiti boneka yang lainnya. Nggak tahu menyakiti dengan cara apa, pokoknya katanya dia akan menyakiti boneka yang lain. Nah, peristiwa yang menyeramkan inilah yang membuat boneka Mandy ini harus disimpan
dan dilindungi oleh doa-doa khusus, gengs. Jadi boneka Mandy ini boneka nakal, dia suka gangguin boneka lain. Jadi karena dia suka ganggu, dia ditempatkan sendirian, nggak punya temen kan kamu Mandy, bandel sih. Yang ketiga ada boneka Letta. Kayaknya kalian udah tahu deh, ini bonekanya tampangnya aja udah aku agak ini loh tampangnya. Jantungan gitu loh ngelihatnya. Nah, berdasarkan informasi dari paranormal, boneka Letta ini usianya sudah 200 tahun. Nah, boneka ini diberikan oleh seorang gipsi Rumania untuk anaknya. Nah, anaknya ini meninggal tenggelam, guys. Jadi sebelum anaknya meninggal, ya boneka ini diberikan pada anaknya gitu kayaknya ya. Nah, karena rasa kehilangannya itu, waktu anaknya meninggal dia ngerasa kehilangan, jadi seorang gipsi Rumania ini yakin kalau arwah anaknya ini yang meninggal tadi telah berpindah ke boneka Letta. Nah, boneka Letta ini emang tampak seperti manusia pada umumnya katanya, gengs. Nah, di bawah warna kulitnya, selain warna kulitnya ya, rambutnya juga katanya seperti ini, apa, seperti rambut manusia katanya. Bahkan ada benda seperti otak di dalamnya katanya ya. Aku juga belum ngeliat secara langsung jadi nggak mau terlalu ini. Pokoknya kalau kalian pengen cari tahu kalian boleh searching aja, gengs. Aku cuman menampilkan sedikitnya aja. Konon katanya boneka ini diberi nama Letta karena sering berteriak dan berkata, "Let me out," gitu, "Let me out," gitu. Jadi kayak Letta, Letta gitu, gitu kayaknya ya. Lantas, karena peristiwa yang menyeramkan ini, boneka Letta ini sering menceritakan kejadian horor katanya. Beberapa di antaranya, hujan ini turun tiap kali Letta ini dibawa keluar rumah. Agak-agak ini ya, mempengaruhi cuaca nih Mbak Letta ini, boneka Letta ini. Nah, semua foto-foto di dalam rumah majikannya ini atau rumah pemilik ini juga sering kali berjatuhan ketika ada boneka Letta di dekatnya. Nah, sama seperti boneka berhantu lainnya, boneka Letta ini juga bisa bergerak sendiri dan berpindah posisi, gengs. Jadi kalau kalian pengen memiliki boneka Letta ini, kalian jangan sering-sering bawa keluar rumah. Nanti sering-sering hujan nyusahin orang kalian, gengs. Yang keempat, ini bukan hanya satu boneka, gengs, tapi ada 8. Yaitu ada boneka Crystal, Drew, Monica, Charla, Isaac, Lily, Ashley, dan Cameron. Kalau ada yang salah dari pengucapan nama-namanya, gengs, mohon maklum karena aku Indonesia medok, susah bahasa Inggris. Nah, 8 boneka ini katanya dibeli oleh keluarga di Pennsylvania. Uniknya, walau tahu 8 boneka ini berhantu, sang keluarga ini tetap memilih untuk memilikinya, gengs. Karena katanya mereka ini ingin 8 boneka ini bisa menginvestigasi isi rumah mereka dan memberikan 8 boneka ini tempat tinggal katanya. Aneh ini ya, orang biasanya menghindari boneka hantu. Nah, yang satu ini pemiliknya ini malah menginginkan boneka berhantu. Kan agak-agak gimana gitu ya. Nah, keluarga ini memasang kamera CCTV di sekitar 8 boneka tersebut katanya. Dari rekaman CCTV, mereka ini melihat beberapa aktivitas astral dan kemunculan roh seperti anak laki-laki yang menaiki tangga rumah menuju tempat boneka-boneka itu bersembunyi dan beberapa kejadian mistis lainnya. Nah, mereka juga menemukan sebagian cerita masa lalu roh yang tersimpan dalam boneka-boneka mereka. Nah, jadi katanya si pemilik boneka ini juga mencari tahu, gengs, asal-usul roh-roh yang ada di dalam boneka-bonekanya gitu. Jadi dari info yang mereka dapat katanya Isaac ini merupakan seorang anak laki-laki yang berusia 11 atau 12 tahun. Dia meninggal saat perang sipil, jadi udah jadul banget nih. Nah, kalau si True ini berusia 17 tahun, dia meninggal setelah diperkosa dan dirampok. Ya ampun, True, sedih banget kisah kamu. Nah, yang ketiga ada Sharla, dia ini gadis berusia 12 tahun yang meninggal karena kebakaran tahun 1902. Lalu ada Crystal, dia berusia 19 tahun, dia meninggal karena kecelakaan mobil di sebuah jembatan. Lalu ada Ashley dan Cameron merupakan kakak beradik yang meninggal karena kecelakaan mobil. Ini agak-agak ini ya, gimana sih? Pokoknya katanya semua arwah yang menghuni boneka tersebut meninggal secara tragis. Dan mereka kerap kali meminta pertolongan pada suami istri ini, pemiliknya ini, dengan cara yang menakutkan. Ini lagian ngapain nih suami istri mengasuh atau merawat 8 boneka loh, 8 lagi. Aku punya satu aja kayaknya udah
merinding-merinding disco. Mereka punya 8 gengs. Kalian kalau ada yang berminat join sama suami istri ini boleh gengs. Kalian bergabung dengan mereka merawat 8 boneka ini. Kalau aku enggak deh, enggak dulu deh, takut. Yang kelima, ada boneka Joliet, gengs. Boneka Joliet ini dimiliki oleh seorang wanita bernama Anna. Nah, boneka ini telah berada di keluarga Anna selama 4 generasi. Jadi udah turun-temurun, gengs, bonekanya ini. Nah, katanya, kata Mbak Ana ini, boneka ini didapat dari seorang keluarga mereka atau kerabat yang memberikan boneka Joliet ini kepada nenek buyutnya Mbak Ana sebagai hadiah baby shower ketika nenek buyutnya Mbak Ana ini sedang mengandung. Tapi gengs, ternyata kerabat yang memberikan boneka itu bukan kerabat yang baik karena dia menaruh kutukan di dalam boneka ini, boneka Joliet ini, gengs. Jadi katanya kutukan itu akan menentukan bahwa setiap wanita yang mengandung di keluarganya Mbak Ana ini, dimulai dari nenek buyutnya Mbak Ana ya, akan memiliki satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Lalu setiap anak laki-laki yang lahir nantinya akan meninggal segera setelah dilahirkan. Sementara anak perempuan ini ya akan hidup, ya nggak akan meninggal dan akan tumbuh besar untuk mengabadikan kutukan ini. Paham nggak sih kalian? Jadi kutukannya ini bakal ada terus-menerus, gengs, karena yang meninggal adalah anak laki-lakinya. Jadi kutukan ini akan mengalir ke anak perempuannya gitu. Nah, nenek buyutnya Mbak Ana ini yang pertama. Nah, hal yang sama terjadi ke neneknya Mbak Ana juga. Jadi neneknya ini punya anak laki-laki, which is omnya Mbak Ana juga meninggal katanya. Nah, ibunya Mbak Ana juga begitu. Mbak Ana ini punya satu saudara laki-laki dan meninggal juga. Dan akhirnya jatuhlah ke Mbak Ana. Kata Mbak Ana ini, dia juga memiliki seorang anak laki-laki yang udah meninggal. Nah, dikatakan arwah 4 bayi laki-laki yang ada di keluarga mereka yang udah meninggal itu terperangkap dalam tubuh Joliet. Nah, itu sebabnya keluarga itu memutuskan untuk tetap menjadikan Joliet sebagai bagian dari keluarga mereka. Karena kan ada ini ya, ada roh keluarga mereka di dalam. Jadi mereka itu nggak berniat untuk membuang Jolietnya karena merasa ada keluarganya di dalam sana. Nah, kata Mbak Ana, beberapa kali terdengar tangisan bayi-bayi yang kayak bersaut-sautan gitu, yang bersumber dari Joliet. Nah, keluarga ini percaya itu adalah tangisan dari 4 bayi lintas generasi yang udah mendiami tubuh boneka ini, gengs. Nah, kata Mbak Ana, dia akan mewariskan boneka ini kepada anak perempuannya. Dan kutukan itu ya akan terus berlanjut. Jadi mereka juga nggak berniat untuk menghapus kutukan itu karena menganggap di Joliet ini udah ada keluarga mereka gitu. Ya kalau aku sih mendingan mematahkan kutukan ya, gengs, daripada melanjutkan terus-menerus, kan kasihan ya. Yang keenam ada boneka pupa, guys. Nah, dalam bahasa lain katanya pupa ini berarti boneka. Jadi boneka gitu. Boneka pupa ya. Boneka pupa ini sekarang disimpan di dalam sebuah kotak kaca. Jadi dia ini disimpan di kotak kaca mirip-mirip Annabelle. Dia ini usil. Nah, nggak tahu ya dia ini sejahat Annabelle atau gimana, kurang tahu. Pokoknya katanya boneka ini suka usil lah. Nah, nggak jarang juga boneka si pupa ini suka mengetuk-ngetuk kaca kotaknya itu tadi. Nah, dia suka mengetuk-ngetuk kacanya itu kalau misalnya ada orang atau pengunjung yang lewat mendekati dia gitu. Dia kan bandel ya, suka nakutin orang ini si pupa ini. Nah, ceritanya dahulu pupa ini dimiliki oleh seorang kakek. Dan boneka pupa ini adalah teman baik bagi si kakek itu. Jadi kakek ini sering ngajak pupa ini bercanda, sering ngajak pupa ini kayak bicara atau pokoknya sering ngajak pupa ini beraktivitas layaknya manusia gitu. Nah, kakek tersebut adalah pembuat boneka pupa sendiri pada tahun 1928. Jadi ya mungkin kakek ini kesepian apa gimana, pokoknya bagi si kakek ini pupa ini adalah best friend-nya. Nah, sang kakek ini katanya juga berkata kepada cucu-cucunya bahwa pupa ini bisa diajak bicara gitu. Tapi cucunya ya nggak percaya karena kan boneka. Nah, tapi bagi kakek ya pupa ini ya tadi best friend-nya, bisa diajak bicara, bisa diajak sebagai teman gitu. Nah, waktu sang kakek ini meninggal dunia, boneka pupa ini ya pastinya kesepian karena kan gak ada yang ngajak bicara lagi karena yang percaya pupa ini bisa bicara cuman kakek, yang lain gak ada yang percaya pupa ini bisa bicara. Jadi semenjak kakek meninggal,
Pupanya sendirian, udah nggak pernah ada yang ngajak bicara lagi. Karena si Pupa ini kesepian, jadi dia Pupanya ini mulai iseng, mulai menghantui seisi rumah katanya, seisi rumah mungkin anaknya kakek atau rupanya rumah siapa nggak tahu lah guys. Nah, katanya beberapa penghuni rumah itu atau beberapa orang yang tinggal di rumah itu, rumah kakek itu, sering melihat Pupa ini meninggalkan tulisan "Head Pupa" gitu di kaca yang berembun, gengs. Nah, Pupa ini juga katanya sering terlihat berpindah-pindah tempat. Ya sama, mirip-mirip kayak boneka-boneka yang lain gitu. Cuman kalau si Pupa ini nggak diketahui sejak kapan dia jadi boneka berhantu atau apa penyebabnya dia jadi boneka berhantu. Ya mengikuti kata-kata dari kakek, ya mungkin Pupa ini semenjak dibuat udah didiami sama makhluk yang entah siapa gitu nggak ada yang tahu. Karena kan katanya, kata si kakek, Pupa ini adalah teman baiknya, sering diajak bercerita gitu. Berarti kan bisa kita ambil kesimpulan, Pupa ini udah didiami sesuatu sebelum kakek meninggal pun udah ada gitu. Tapi karena ada kakek, jadi Pupa ini ada temennya. Tapi semenjak kakek ini meninggal, ya kakek Pupanya nggak punya temen, jadi bandel deh, jadi nakal. Gitu, gengs. Yap, gengs. Itu udah semua. Boneka-bonekanya udah kita bahas semua. Kalau kalian masih penasaran dengan boneka-boneka lainnya, sebenarnya masih banyak, ada di Google banyak banget malah, gengs. Tapi aku cuma mengambil 6 aja, karena kalau banyak-banyak, kepanjangan durasinya nanti kalian bosan. Jadi kalau kalian tertarik, kalian boleh mencari di Google, karena di sana ada berlimpah-limpah informasi tentang boneka-boneka yang lain dan termasuk boneka yang keenam ini juga ada lengkapnya di sana ya, gengs. Nah, mungkin kalian tertarik gak sih kalau misalnya disuruh merawat boneka yang keenam ini? Kalau aku sih enggak, guys. Kalau aku udah cukup lah merawat hidupku yang susah ini aja, aku udah cukup tertantang ya, gengs ya. Nah, guys, kita udah nyampe di penghujung video. Kalau kalian suka video-video aku, kalian boleh like, comment, share, and subscribe video-video ini. Tolong support aku dan tim ya, gengs. Dan buat kalian yang udah support kami, aku ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kalian. Dan jangan bosan-bosan ya, gengs, untuk terus mampir dan datang lagi ke channel YouTube aku ini. Kalau kalian punya saran-saran video seperti apa yang atau misalnya topik apa yang harus kami bahas, kalian boleh komen di channel YouTube ini supaya nanti untuk di video selanjutnya kami bakal bahas apa yang kalian mau. Nah, guys, terima kasih udah mampir dan see you di video-video selanjutnya. Bye.